Keluarga Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, tanggal 24 September 2021. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai ayat 22. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, saya berbincang-bincang dengan seorang anak gadis berusia 20 tahun. Singkat cerita, saya pun menanyakan kepada gadis tersebut apa makanan kesukaan dari kedua orang tuanya. Sambil tertawa, gadis tersebut mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu. Pengakuan yang sama juga saya peroleh dari salah seorang bapak, bahwa bapak tersebut juga tidak mengetahui apa makanan kesukaan dari istrinya. Padahal setiap hari berjumpa dan tinggal dalam rumah yang sama. Walau demikian, ternyata belumlah cukup untuk mengenal lebih dalam. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus menanyakan sebuah pertanyaan kepada para murid-Nya. Siapakah aku ini? Bagi murid yang tidak mengenal Yesus secara dalam menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada pula yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Saudara-saudari, belum cukup ternyata pengenalan para murid seperti apa pribadi Yesus. Sekalipun mereka selalu bersama setiap hari. Sementara Petrus memberikan jawaban bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari terkasih, jawaban Petrus akan Yesus begitu dalam. Pertanyaan yang ditujukan Yesus kepada para murid juga berlaku untuk kita masing-masing. Siapa Yesus bagi kita? Mengenal Yesus lebih dalam memang butuh proses. Yang pastinya butuh keterbukaan hati dan ketekunan. Melalui doa dan keheningan batin, kita dapat menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Melalui doa yang tulus dan jujur, kita akan mengenal Yesus lebih dalam dan dapat mengalami bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Mengenal Yesus berarti mewujudkan kasih dan cintanya melalui sesama di sekitar kita, terutama bagi anggota keluarga kita. Coba kita ingat dan evaluasi kehidupan berkeluarga kita masing-masing.
Sejauh mana pasangan suami istri saling mengenal? Atau sejauh mana orang tua mengenal anak-anaknya? Atau sebaliknya, sejauh mana anak-anak mengenal orang tuanya? Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita mendengar bahwa ada orang yang sangat mengidolakan sosok pribadi tertentu. Apalagi pada zaman modern ini, banyak kalangan remaja pun orang dewasa mengagumi artis-artis Korea yang sedang terkenal, atau bahasa gaulnya yang lagi ngetop. Rasa kagum itu pun akan mereka tunjukkan dengan meniru penampilan atau gaya yang diidolakan. Mengagumi seseorang merupakan hal yang wajar. Yang menjadi tidak wajar ketika orang tersebut lebih mengenal orang lain daripada orang tua atau sanak saudara kandungnya sendiri. Bisa saja memang mereka lebih mengenal orang lain jika tidak ada kedekatan secara batin dengan orang tuanya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk sampai pada pengenalan yang mendalam, membutuhkan perjumpaan, relasi, dan komunikasi yang hangat. Bagaimana relasi dalam keluarga kita? Jangan sampai kesibukan tugas atau kerja kita jadikan sebagai alasan untuk membela diri bahwa kita tidak sempat untuk duduk sejenak berbincang-bincang dengan anggota keluarga kita. Sedikit pun waktu yang ada, jika itu dipergunakan untuk menjalin relasi dan komunikasi yang hangat, mungkin secara perlahan dapat membantu untuk saling mengenal. Saudara-saudari terkasih, dampak dari wabah COVID-19 sangat berpengaruh bagi kehidupan berkeluarga kita. Banyak tugas atau pekerjaan yang mengharuskan kita untuk melakukannya di rumah saja, terutama kegiatan proses pembelajaran bagi anak-anak kita yang dilakukan secara daring. Anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah, dan mungkin juga ada orang tua yang melakukan pekerjaan di rumah saja. Kiranya waktu bersama-sama di rumah ini dapat kita jadikan untuk membangun kembali relasi atau komunikasi yang hangat yang mungkin sudah sempat memudar. Dengan harapan supaya kita yang selama ini belum saling mengenal anggota keluarga kita secara dalam, secara perlahan dapat saling mengenal. Dan bagi yang sudah mengenal, lebih lagi semakin mengenal dan saling menyayangi, seperti Yesus yang juga mengasihi kita umatnya. Maka marilah kita terbuka untuk saling mengenal dan pada akhirnya dapat saling menyayangi. Semoga amin.